semuanya, selamat datang di podcast Kita Berani episode 4 dengan aku Nika Dereza Adelia sebagai host pada kali ini yang akan menemani kalian di podcast kali ini. Halo semua, perkenalkan juga Ibu sebagai Ketua Pembina PIKR Pujawarap Sari yang pada kali ini akan menemani kalian dalam podcast episode keempat ya. Nah, pada kali ini kita dalam suasana yang berbeda. Biasanya kita podcastnya di ruangan ya. Jadi sekarang kita podcastnya di pameran pendidikan Kabupaten Kelungkung tahun 2025 dengan suasana masih dalam peringatan Hardiknas yang ke-66 dengan tema Hardiknas nasional kita yaitu partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua ya. Nah, tadi kalau pemirsa semua bisa saksikan ya sepintas kita di Kabupaten Kelungkung sudah menampilkan 1000 topeng yang bertajuk dengan tari 1000 topeng untuk semesta. Nah, selain itu selamat datang juga Ibu ucapkan di stand pameran pendidikan SMP Negeri 3 Semarapura. Nah, di sekeliling kita bisa disaksikan bersama ini adalah pameran hasil karya dari siswa-siswi SMP Negeri 3 Semarapura yang berupa lukisan, ada juga ogoh-ogoh dan lain sebagainya. Ini juga salah satu hasil dari ujian praktek ya, betul ya, kelas 9 yang baru selesai ujian praktek, juga hasil karya dari P5 yang bertajuk kearifan lokal gitu ya. Nah, Reza, hari ini kita akan podcast dengan tema apa nih? Karena tema dari Hardiknas sekarang itu kan pentingnya semua elemen dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu. Jadi elemen pendidikan itu kan tidak hanya sebagai siswa saja, tidak hanya sebagai guru saja, tetapi bagaimana juga masyarakat, bagaimana juga orang tua kita di rumah, bahkan pedagang pun, kalau kita kan di sekolah ada kantin ya. Nah, itu juga berperan dalam menjaga mutu pendidikan kita bersama. Nah, mungkin Reza sekarang bisa kenalkan tema podcast kita kali ini ya. Oke, tema podcast kita pada kali ini itu implementasi 10 hak anak terhadap pengurangan kasus fatherless di Indonesia. Berarti yang menyangkut dengan tema kita kali ini sesuai sekali ya, karena kita sudah kedatangan narasumber dari FAD Kelungkung ya, Forum Anak Daerah Kabupaten Kelungkung, yang tentunya di dalamnya nanti akan membahas terkait dengan apa saja sih 10 hak-hak anak. Dan tentunya saya dan Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan nanti podcast ini, kita harus memiliki peran penting juga terhadap bagaimana menjaga 10 hak anak yang harus dan wajib dimiliki oleh anak-anak kita di rumah ya. Jadi tidak hanya soal bekal saja ya, tetapi di balik itu ada berbagai hal lagi yang harusnya kita sebagai orang tua ketahui gitu. Mari kita perkenalkan dulu Reza narasumber kita ya, yang kali ini kebetulan cantik-cantik ya, gantengnya ada di belakang layar ya. Silakan. Oke, terima kasih ya Kak atas kesempatannya Ibu dan juga Reza. Sebelumnya aku mau ngenalin nih salam dari anak Kabupaten Kelungkung. Oh, ada salamnya ya, benar-benar. Itu kalau kami bilang salam anak Kelungkung, dijawab salam itu. Oke, kita ikuti ya, pemirsa yang di rumah boleh ikuti juga ya, biar tambah semangat menyaksikan live kita hari ini ya. Izin mantu Ibu ya. Ya. Salam anak Kelungkung, salam. Oke, sebelumnya perkenalkan namaku Anin. Nama panjangnya di Komang Arin Junintia Trianti. Aku selaku Duta Anak Kabupaten Kelungkung, Komisi Pendidikan. Kalau aku Pandai Ayu Titania Maheswari Devi, kerap dipanggil Tania, sebagai Duta Anak Kelungkung tahun 2025, Komisi Perlindungan Khusus. Oke, sudah perkenalan ya. Kalau begitu lebih dalam kayaknya Reza lebih tahu deh latar belakang teman-teman yang ada di samping
teman-teman ya, kalau boleh Ibu teman-teman juga deh biar ketularan aura mudanya ya. Ngomongin salam sebelum lanjut kita berkenalan, kita juga punya moto ya, moto khusus. PIKR Puja Warapsari, kita ketika kita bilang PIKR Puja Warapsari, kalian jawab dengan Remaja hebat, remaja berencana. ya, bisa diikuti ya. Oke, Ibu pandu ya. Ya. Oke, PIKR Puja Warapsari. Remaja hebat, remaja berencana. Iya, itu moto dari PIKR kita ya. Semoga nanti kita saling bisa bekerja sama selanjutnya dalam mensukseskan hak-hak anak di Kabupaten Klungkung utamanya ya. Kalau Anin kan tidak jarang, tidak asing lagi ya. Di sosmed kita sudah banyak berlalu lalang Anin ini ya. Jadi Anin selain berkiprah di PIKR Puja Warapsari, Anin juga menjadi salah satu duta FAD Klungkung. Benar banget Ibu. Dan Anin adalah milik dari SMP 3 Semarapura. Ya. Nah, yang lagi satunya lagi, Tania adalah kerabat kita dari SMP 1 Semarapura. Jadi PIKR Puja Warapsari sudah langsung bekerja sama dengan PIKR SCC Wanspa. Nah, itu salah satu hebatnya kita kalau berorganisasi ya. Betul Jadi, banget, Ibu. kalau kita sekolah di SMP 3, lingkungannya nggak di SMP 3 aja. Bisa ke SMK, seperti ketua FAD Klungkungnya SMK. Benar. Kemudian temennya ternyata sama-sama duta dari SMP 1 Semarapura. Jadi kita sama-sama generasi Klungkung, tidak ada dari 1 atau 3 atau 2 Semarapura, tapi kita adalah Klungkung gitu. Bener ya. banget. Betul ya? Betul. 100 buat Ibu. Iya, kalau kita jargonnya mungkin masuk Pak itu gitu. Oke, lanjut deh biar kita tidak terlalu panjang kali lebar ngomongnya. Sekarang kita fokus kepada tema pembahasan kita kali ini ya. Silakan Reza yang lebih banyak memimpin ya. Oke, Kak Anin dan Kak Titania gimana nih kabarnya? Baik dong, pasti. Kira-kira kesibukan apa sih di akhir-akhir ini yang Kak Titania dan Kak Anin lakukan? Mungkin dari aku dulu ya. Ya. Kalau aku sih lama ini kesibukannya itu tentu nggak lain dari ujian. Pada itu juga waktu ini kami sempat ikut mimbar anak Bali, yang dimana mimbar anak Bali itu adalah sebuah perkumpulan atau pertemuan seluruh duta-duta di Provinsi Bali untuk membicarakan dan menyuarakan apa sih sebenarnya suara-suara anak dan juga kebutuhan dari anak di setiap kabupaten di Bali. Kemudian di Mimbar Anak Bali juga menghasilkan yang namanya Duta Anak Bali. Kalau Titania gimana ini? Oke, aku nggak jauh-jauh dari Anin ya, karena di sekolah aku itu SMP-nya itu duluan ujiannya, jadi mungkin belakangan ini tuh aku lebih sibuk ke panitia graduation, karena aku juga tergabung ke sana, karena juga aku kelas 9, jadi udah deket-deket graduation, terus masih sibuk juga kayak gitu. Oh, lumayan sibuk ya ternyata, tapi hebat banget loh bisa meluangkan waktu untuk menemani kita di podcast kali ini. Nah, Kak Anin sama Kak Titania, di sini aku mau nanya nih, menurut Kak Anin dan Kak Titania nih, penting nggak sih 10 hak anak itu? Waduh, pertanyaannya ya. Mungkin aku dulu jawab kali ya. Oke. Setiap anak kan, apalagi warga negara ya. Warga negara itu kan memiliki hak dan juga kewajibannya mereka masing-masing kan. Dan tanpa terkecuali kita sebagai seorang anak, setiap anak itu memiliki hak dan juga kewajibannya. Termasuk juga kemungkinan untuk anak-anak yang tidak tinggal bersama dengan orang tuanya. Jadi, sebelum membahas sebenarnya seberapa penting sih hak anak itu agar didapatkan atau diperoleh oleh seorang anak secara penuh, kita harus mengetahui sebenarnya hak-hak anak itu sebenarnya klasifikasinya itu seperti apa. Jadi, perlu diketahui pemirsa bahwa semisalnya hak anak itu pertama kali disahkan pada Konvensi PBB pada tahun 1989. Jadi punya wewenang secara internasional ini jadi hak-hak anaknya. Kemudian dibawa ke Indonesia pada tahun 1990, tepatnya pada keputusan Presiden tahun 1990 nomor 36 yang disahkan oleh Pak Soeharto. Jadi 10 hak anak ini ada terlampir di dalam keputusan Presiden itu, teman-teman. Nah, apa saja sih 10 hak anak ini? Nah, kami punya nyanyiannya agar mudah diingat oleh teman-teman, yaitu coba nyanyi dulu ya. Ini ya, biar lebih yang di sini happy, yang di rumah juga happy. Betul. Boleh, silakan. Kalau kurang merdu maafkan ya. Jadi gini. Itu urusan nomor 2 kalau nomor 2.
10 hak anak yang harus didapat: bermain, pendidikan, dan perlindungan. Nama kebangsaan, makanan, kesehatan, rekreasi, kesamaan, peran dalam pembangunan. Nah, jadi itu adalah ke-10 hak anak. Yang pertama, ada hak untuk anak untuk bermain. Yang kedua, untuk mendapatkan pendidikan. Kemudian yang ketiga, untuk mendapatkan perlindungan. Yang keempat, untuk mendapatkan identitas atau nama. Kemudian yang kelima adalah status kebangsaan. Yang keenam ada betul memperoleh makanan. Kemudian yang ketujuh adalah kesehatan. Yang kedelapan rekreasi. Kesembilan itu adalah kesamaan, betul. Dan yang ke-10 adalah peran dalam pembangunan. Jadi itu adalah 10 hak anak yang harus didapatkan. Dan for your information teman-teman, kalau hak-hak anak itu sebenarnya kalau kita lihat dalam keputusan dari konvensi PBB itu banyak banget. Tapi yang paling digalakkan itu adalah 4 dasar hak anak dan juga 10 hak anak. Itu adalah dasar-dasar dari hak anak. Jadi tentunya dong harus seorang anak itu memperoleh hak-haknya, apalagi 10 hak dasar ini. Tiada lain tiada bukan tujuannya ya penting untuk mensejahterakan anak kan. Untuk menjadi sebuah tanggung jawab dari seorang orang tua untuk memberikan secara penuh anak-anak itu bisa memperoleh hak-hak mereka. Jadi kembali ke pertanyaan, apakah penting? Jawabannya pasti penting. Aku pernah bilang ke publik dalam sebuah pidatoku, tidak ada anak yang tidak mendapatkan simulasi yang baik. Dan bagaimana kualitas dari kesejahteraan seorang anak itu akan menentukan bagaimana masa depan bangsa. Nah, gimana tuh artinya? Jadi, arti dari apa yang aku katakan ini adalah kita sebagai anak-anak, which is sebagai penerus bangsa kan ya. Bagaimana kesejahteraan kita itu akan menentukan bagaimana kualitas bangsa di masa depan nanti. Dengan memperoleh hak-hak ini, kita khususnya lagi dalam bidang pendidikan. Jika semisal kita memperoleh pendidikan yang sangat amat baik, wah, itu bisa saja menghasilkan SDM yang unggul ya Bu ya. Maka dari itu, betul. Maka dari itu penting untuk kita memperoleh sebagai seorang anak memperoleh hak-hak kita. Jadi itu Reza. Oke, jadi hak anak itu penting banget ya teman-teman untuk kita. Selain untuk kita, hak anak itu perlu nggak sih diketahui oleh orang tua? Oh, penting dong sebagai seorang pelaku ya. Penting untuk seorang orang tua itu bisa memahami secara betul. Kan ada tuh persiapan sebelum nikah kan. Nah, itu seharusnya mereka sudah mengetahui sebenarnya hak-hak dari anak itu apa aja sih? Apa sih yang seharusnya diperoleh oleh anak-anaknya nanti sebagai bentuk dari persiapan mereka gitu. Ya kalau sekarang itu sebenarnya yang lebih penting kalau orang menikah itu sebenarnya bukan preweddingnya yang Betul. penting ya, tetapi bagaimana kita sebagai calon orang tua mengetahui bagaimana nantinya ketika kita dianugerahi anak keturunan kita bisa memberikan 10 hak anak itu. Jadi kembali lagi tidak pada prewedding ya, Betul. poin pentingnya, tapi pranikah. Bagaimana kita mengetahui nanti apakah anak kita atau ibu nih ya perwakilan ya karena kebetulan ibu juga punya anak, apakah nanti bisa memberikan hak untuk bermain, apakah bisa memberikan hak untuk kalau status negara kan mungkin udah langsung ya karena misalnya nikah, kalau nikahnya ini sama-sama Indonesia ya. Iya benar. Mungkin kalau nikahnya dengan warga negara asing itu juga jadi pertanyaan. Jadi sekarang ibu lihat juga banyak kaula muda yang trennya itu nikah dengan WNA ya, warga negara asing. Itu juga perlu dipikirkan apakah nanti bagaimana status terhadap anak kita. Benar. Kita bisa memberikan hak bermain, hak pendidikan, tetapi hak status kebangsaannya bagaimana itu juga penting kita pikirkan. Benar. Nah, lanjut nih ke pertanyaan. Apa saja sih dampak yang kita dapetin kalau anak itu kekurangan kasih sayang dari orang tuanya sendiri? Wah, ini pertanyaannya Titania banget nih. Titania tolong jelaskan dong. Oke, dampak semisalnya seorang anak tidak mendapatkan kasih sayang atau peran penuh dari kedua orang tuanya. Oke, jadi dampaknya itu tentunya yang pertama perilaku negatif. Segala hal negatif pasti mengincar sang anak. Entah itu anak mulai tidak bisa mengontrol emosinya, dia mulai depresi karena dia merasa bahwasanya dia hidup sendirian seperti itu. Selain itu juga pasti sang anak itu kesulitan dalam hubungan sosial karena sang anak tidak mendapatkan pengalaman berhubungan sosial, bahkan di rumahnya pun dia tidak mendapatkannya, sehingga ketika dia menghadapi lingkungan di sekitarnya itu tentunya akan
dia mengalami kesulitan seperti itu. Dan sangat penting ya. Ini seperti kita membangun rumah ya. Ini benar-benar fondasi. Kalau kita sudah fondasinya kuat, maka terpaan apapun pasti akan lewat begitu saja. Betul. Bahkan tsunami pun datang lewat. Ya, menurut kakak nih di internet banyak banget Indonesia ini kan menjadi peringkat ketiga kasus fatherless di dunia. Nah, menurut kakak fatherless itu apa sih, Kak? Oke, aku duluan ya. Oke. Jadi aku juga udah sempat dengar sebelum-sebelumnya terkait fatherless ini. Jadi menurutku sesuai dengan yang aku cari tahu, fatherless itu adalah keadaan di mana seorang anak tidak mendapatkan atau kurang mendapatkan peran ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Entah itu dalam dia berhubungan sosial, sehingga dapat menyebabkan dampak yang sudah tadi saya sebutkan. Kayak gitu. Berarti kurang kasih sayang dari Kedua orang, iya, ayahnya. Dari Kak Ani? Ya, dari Anin dulu deh. Mungkin aku bisa menambahkan sedikit ya. Iya. Menurut pendapatku dari apa sih yang aku baca-baca selama ini kan banyak nih isu-isu fatherless yang terus diangkat di media massa apalagi ya. Sedang Betul, betul. Aku kayak bola, apa sih sebenarnya isu fatherless ini segenting apa sih? Ternyata pas aku baca, fatherless adalah sebuah fenomena di mana seorang itu tidak mendapatkan kasih sayang oleh atau peran ayah yang kurang oleh anak. Jadi ternyata isu fatherless itu saya ibaratkan ya seperti kasus gunung es, yang dimana di atas itu dia mungkin kelihatan sederhana, kecil, tapi sebenarnya kalau kita selami lebih dalam itu banyak banget, besar sekali. Kalau saya bisa bilang ya, ini kasusnya ini ibaratkan seperti akar serabut, banyak banget cabangnya. Jadi dalam dampaknya, dalam faktornya itu permasalahannya sebenarnya permasalahan besar, dan jika misalnya tidak dari diri sendiri, dari persiapan orang tuanya, itu tidak akan bisa menjadi selesai permasalahannya. Karena kembali lagi permasalahan ini tuh menyangkut tentang peran dari sosok seorang ayah. Mungkin segitu. Ya, benar Oh, juga iya, ya. iya. Kalau kasus ini memang kelihatannya sederhana ya. Betul. Sosok ayah, anggap aja di keseharian kalian nih di rumah ya. Anak-anak kan masih orang tua lengkap ya, bertiga ini. Langsung harus lengkap. Iya, masih astungkara lengkap. Sederhana aja, kayaknya ditanya udah makan belum sama bapaknya, pasti ada rasa yang berbeda ya. Betul, betul. Iya, pasti. Apalagi ini ada duit buat nonton ke bioskop, beda lagi. Waduh, itu udah ini kan, tenang tambah banget. semangatnya. Jadi hal kecil aja itu berpengaruh pada semangat anak ya. Jadi buat adik-adik di rumah, anak calon-calon papa nih di rumah ya, calon-calon ayah di rumah. Jangan sampai deh kita amit-amit ya bahasanya ya, kita menyanyiakan buah hati. Anak itu kan buah hati, kasih sayang, Betul. curahan perasaan kita, semuanya itu ada, apalagi ada darah yang di dalamnya mengalir ya di dalam anak itu. Sampai kita menyanyiakan itu nantinya ya, calon-calon papa terutama. Nah, kalau yang sudah jadi papa, sudah jadi bapak, sudah jadi papi nih di rumah, coba deh kita bersama-sama ya. Ini kalau saya dari sisi orang tua ya, introspeksi diri deh. Apakah saya sebagai ayah, anak saya sudah nyaman atau belum? Atau bahkan baru ada kan ya anak atau teman kalian yang bapaknya duduk langsung menghindar, atau ayahnya datang dari pulang kerja tidak saling menyapa. Bahkan ketika kita konseling nih, terakhir kali ya kita konseling, ada yang nggak tahu nih pekerjaan ayahnya apa. Waduh. Pekerjaan ayahnya apa, keseharian ayahnya bagaimana, taunya udah ada duit aja di atas meja. Nah, itu bisa nggak dikatakan fatherless? Bisa nggak ya kita katakan kasus fatherless gitu? Kalau menurut kalian nih? Kalau menurut Anin ya, Iya. mungkin bisa dikoreksi teman-teman jika misalnya tahu, Iya. karena Anin bukan seorang profesional di sana. Iya. Tapi menurut pendapat Anin, fatherless itu kan sebuah bentuk fenomena Iya. kehilangan figur ayah.
kalau dari permasalahan tersebut kan kita tidak mengetahui nih sebenarnya apa pekerjaan ayah kita. Iya. Itu permasalahannya berpusat pada komunikasi dari seorang ayah atau seorang bapak ke anaknya. Jadi bagaimana kekerabatan seorang bapak itu penting juga untuk anak-anak. Kenapa bisa penting? Karena melalui komunikasi tersebutlah banyak nantinya akan ada dicurahkan dari seorang anak, sisi dari anaknya, entah juga dari sisi bapaknya, itu bisa dicurahkan. Jadi peran dari ayah itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak. Bener curahan hatinya itu jadinya bisa kelihatan. Jadi menurut saya isu fatherless yang ini nih bisa mungkin kena kali ya. Karena tentang komunikasi itu belum ada jadinya, belum optimal. Ada tapi belum optimal. Mungkin dari Tania bisa melengkapi? Kalau dari aku sendiri, menurutku itu 50-50 karena di sisi lain kita lihat ayahnya tetap memberikan uang kepada sang anak, jadi dia tetap menjalankan kewajibannya dia. Tapi di sisi lain juga, betul yang dibilang sama Anin, komunikasinya, dia tidak melakukan komunikasi yang efektif kepada anaknya, sehingga eratan mereka itu menjadi longgar seperti itu. Betul kan? Nah, kalau ayahnya Reza gimana nih? Oh, kalau ayahku udah baik sih, komunikasinya udah baik. Terus kalau uang juga lancar pastinya. Mantap. Kalau begitu senang mendengar ya. Iya. Jadi apa ya, kewajiban kita berkurang, terutama kalian ya, dalam mensukseskan 10 hak anak itu jadi berkurang. Kalau semakin banyak fatherless di Kabupaten Kelungkung, jadi PR besar buat kita bersama kan. Jadi ya kalian jadi perwakilan anak-anak lah yang seperti Anin sampaikan tadi di awal ya, bahwa Anin itu menyuarakan isi hati anak-anak Kabupaten Kelungkung. Jadi pada tema kita kali ini tepat sekali ya. Kita tidak menginginkan fatherless itu ada di Kabupaten Kelungkung ya. Ayo lanjut ke yang Nah, lain. ini pertanyaan nih lagi nih. Gimana sih 10 hak anak dalam mengatasi atau mengurangi fatherless di Indonesia ini? Aku dulu? Oke. Kalau dari aku sendiri, dalam ke-10 hak anak itu tentunya ada hak perlindungan. Yang dimana hak perlindungan ini pertama mungkin bisa dilakukan oleh sang ayah tersebut. Sehingga dari 10 hak anak ini, sang ayah bisa mendapatkan cerminan bahwasanya ia memang seharusnya memberikan hak perlindungannya. Selain itu juga, kita melihat secara general, tidak hanya dalam hak perlindungan. Selain 10 hak anak itu, tentunya anak juga memiliki haknya untuk memperoleh suatu kasih sayang. Itu juga bisa menjadi wujud nyata bahwasanya nanti dari banyaknya ayah itu bisa melihat bahwasanya ternyata benar ya kalau misalkan aku ini memang harus memberikan kewajiban penuh kepada anakku seperti itu. Kalau dari Anit? Benar banget yang dibilang Tania, kita itu nggak perlu jauh-jauh mikirin gimana sih caranya implementasi ini. Cukup dengan berusaha untuk menerapkan apa sih hak-hak anak itu dan memberikan hak-hak anak itu agar bisa mengurangi isu-isu fatherless. Pasti orang tua kan memiliki rasa sayang kan akan anak-anaknya. Mereka pasti nantinya akan bisa bagaimana caranya mereka dalam mengelola waktu dalam pekerjaan dan juga keluarga. Dan saya harap semoga bapak-bapak dan juga ibu-ibu orang tua di luar sana bisa sekiranya menyisakan beberapa waktunya untuk berdiskusi hangat dengan keluarga. Jadi segitu. Iya. Kalau Ibu simpulkan ya, kita mulai dari hal kecil. Benar banget. Kita mulai dari hal kecil saja. Tidak usah berpikir anak saya harus punya iPhone, anak saya harus punya Vespa dan lain sebagainya. Barang mewah belum tentu membuat anak itu menjadi megah nantinya. Benar. Ya, tetapi hal kecil akan membuat anak itu menjadi bangga nantinya. Jadi karena yang paling utama itu adalah sopan santun, etika dari anak itu tumbuh dari kasih sayang ya. Kalau ibu pernah dengar ya katanya kalau anak perempuan itu baiknya dekat dengan ayahnya. Cinta pertama ayahnya adalah anak perempuan. Kenapa bisa begitu? Kalau ibu nih kebetulan anaknya juga perempuan ya. Ibu-ibu juga di rumah ya, siapa tahu punya anak perempuan juga, atau bahkan sudah ada laki-laki juga di dalam keluarga itu. Pasti itu anak perempuan dekat dengan ayahnya, dia akan tumbuh menjadi sosok yang kuat pasti itu, karena dia sifat kuatnya itu sudah dilahirkan langsung oleh ayahnya, sudah dihadirkan langsung. Kalau sifat keibuan, sifat kasih sayang yang lemah lembut seperti itu
udah bawaan dari ibunya dari dalam kandungan ya itu sudah natural. Atau sebaliknya, kadang tidak hanya fatherless saja nih yang kita salahkan atau tidak kita istilahnya ya kita cekokin aja, tapi ibu-ibu juga sama. Jadi di dalam rumah tangga itu sebenarnya harus ada keseimbangan. Jadi ya hal sederhana saja, kalau misalnya dimarah oleh ibu, ayah juga tidak boleh ikut marah. Jadi kalau dimarah oleh ayah, ibu juga tidak boleh ikut memarahi. Itu sebenarnya hal yang paling kecil kita rasakan ya sebagai seorang anak, karena kan ibu juga pernah jadi anak ya. Kalau keduanya sudah memarahi kita, pasti kita kayak kehilangan sosok sebagai anak. Sedang menyendiri banget dah itu. Iya kan, pasti tidak enak sekali kan rasanya, kayak kehilangan sosok aku ini milik siapa sih sebenarnya gitu ya. Oke, kembali ke topik 10 hak anak itu. Bisa nggak sih dari kalian memberikan contoh real nih dalam kehidupan kalian masing-masing? Misalnya hak yang pertama, bagaimana penerapannya di kehidupan kalian di rumah? Seperti itu. Ya berbagi tips lah buat teman-teman di rumah ya. Mungkin dari siapa nih duluan nih? Bebas ya. Oke, dari Kak Titania. Oke, kalau secara garis besar ya, kita mulai dari yang rumah deh, karena rumah itu adalah yang tersimpel. Dalam 10 hak anak itu kan ada hak untuk memperoleh makanan. Sama kembali lagi seperti yang di awal, tidak perlu hal-hal yang megah. Cukup dengan seorang ayah ingat untuk memberikan anaknya sebuah makanan saja, itu sudah sangat beruntung banget seperti itu. Selain itu juga ada yang selanjutnya itu hak untuk bermain. Bermain tidak harus menggunakan handphone yang mahal ataupun hal-hal yang megah lainnya. Sedangkan jika kita bermain dengan keluarga kita, dengan ayah kita, itu justru lebih menguntungkan pada hak bermain tersebut. Nah, seperti itu. Selain itu juga ada hak perlindungan. Ketika seorang ayah sudah mulai untuk menjaga anaknya, bahkan kalau misalkan seorang ayah itu melarang anaknya keluar, tapi anaknya kadang kan keras kepala gitu ya. Padahal itu tuh adalah salah satu upaya dari seorang ayah untuk melindungi anaknya, seperti itu. Bener, aku hampir mirip sama Tania, tapi aku akan memberikan secara benar-benar di kehidupanku itu ada 3 hak yang benar-benar paling nempel di dalam hatiku atas perjuangan dari orang tuaku. Yaitu yang pertama ada dalam segi pendidikan, yang kedua ada dalam segi partisipasi, dan juga yang ketiga yaitu dalam peran pembangunan. Nah, dari ketiga hak ini, orang tuaku benar-benar berusaha agar bisa memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, kemudian akan selalu berusaha untuk bisa memberikan anaknya space agar bisa berpartisipasi ikut bagaimana caranya dalam berpikir. Simpelnya Kak nih ya, boleh aku cerita kali ya? Iya, gimana? Simpel-simpel aja ya biar teman-teman di rumah juga lebih, oh kalau aku kayak gini baiknya begini nih gitu. Bener. Pakai simpel. Ya. Di rumah itu sering yang namanya diskusi bareng kan. Iya. Kami pasti akan selalu berusaha untuk melonggarkan waktu kami, menyisakan waktu kami di malam hari untuk selalu berdiskusi. Jadi selain orang tua kami yang berdiskusi di sana, mereka juga menanyakan bagaimana sih pendapat kami. Itu menjadi sebuah awal saya bisa memiliki pemikiran yang terbuka. Berawal dari bagaimana, betul, bagaimana dari orang tua saya bisa memberikan saya ruang untuk berpartisipasi dan juga bisa memberikan saya ruang untuk mencurahkan apa sebenarnya isi pikiran saya dan juga pendapat saya untuk mengambil keputusan di dalam keluarga. Tidak hanya mengupamakan pemikiran dari orang tuanya, mereka juga memikirkan bagaimana sih pendapat-pendapat dari anak-anaknya. Oh iya. Betul banget. Penting itu sebenarnya. Iya. Selain itu juga mereka tidak suka dengan sebuah pemikiran anak harus sepenuhnya nurut dengan kata orang tua. Bahkan mereka benar-benar menginginkan saya agar bisa menjadi orang yang mandiri. Mereka membiarkan saya agar bisa berpartisipasi dan juga selalu bertumbuh menjadi anak yang mau survive dengan dirinya sendiri. Tapi mereka tetap memberikan sebuah ruang untuk berdiskusi dan juga untuk menjadi seorang mentor yang baik. Begitu, Kak. Nah, kalau teman-teman di rumah apakah sudah ada nih yang mendapat peran seperti yang disampaikan oleh Anin, oleh Tania ya? Semoga yang menyaksikan video siaran langsung kita hari ini sudah mendapatkan kalau boleh semua, kalau tidak 3 minimal ya makan.
Yang pertama makan kan, karena ibu lihat juga sekarang pertumbuhan perekonomian semakin susah, orang tua mendapatkan pekerjaan semakin sulit. Itu juga salah satu menyebabkan anak-anak ya tidak memungkiri orang tua susah perekonomian, anak kan terlibat juga ya. Benar. Jadi untuk mendapatkan hak makan itu juga susah karena makan yang dimaksudkan di dalam 10 hak anak itu kan bukan makan hanya sekedar makan. Perut tidak hanya sekedar kenyang. Tapi di dalamnya kan harus juga mengusahakan kandungan gizi yang baik, Gizi yang seimbang. kemudian makanan itu sehat, Betul. bagus untuk pertumbuhan kalian. Apalagi yang namanya kan anak masih dalam masa bertumbuh dan berkembang. Jadi kalau kita hanya sekedar makan gitu aja, kayaknya belum ya. Kalau menurut ibu sebagai orang tua kayaknya belum juga. Karena kita sama dengan juga tidak mencetak generasi emas. Generasi, jangan ngomongin untuk bangsa deh dulu. Untuk keturunan kita di rumah nih, paling penting kan. Kalau anak kita yang sukses, orang tua juga ikut bangga kan. Gitu. Jadi kalau ingin anak kita sukses, maka kita juga membuat anak itu menjadi sukses. Betul. Gitu kan. Nah, itu salah satunya. Jadi tidak hanya sekedar makan, kembali lagi seperti yang ibu sampaikan tadi. Kemudian yang kedua bermain. Kalau yang sekarang mungkin beda ya, era kalian sama era ibu tuh jauh kayaknya ya. Kalau ibu mainnya di alam ya, Main kelereng. ya main kelereng. Kemudian kalau musim kemarau panjang, debu bisa dicetak jadi rumah-rumahan. Oh, Kalau keren sekarang banget. beda ya. Iya. Debu bisa jadi dijadikan berbagai bentuk. Kalau musim hujan, tanah lengket, kalau bahasa Balinya tanah legit ya. Nah, itu bisa dicetak loh, jadi mainan. Oh, aku pernah main itu, aku pernah. Itu hak bermain. Kalau orang tua di zaman ibu itu nganggap katrok mungkin ya. Nah, katrok mungkin. Tapi kalau di zaman sekarang, kalian kan mainnya beda ya. Pakai plastisin, pakai pasir-pasiran. Jadi kalian ketemunya duplikat ya. Kalau ibu ketemunya yang asli. Yang asli, yang ori. Kalian ketemunya yang duplikat. Ternyata kita yang dapat HDC berarti ya. Itu bedanya. Tetapi sekarang kita sebagai orang tua nih memilih apakah kita mau memberikan anak kita pendidikan yang real seperti yang ibu contohkan tadi, atau kita memberikan pendidikan yang mewah. Kita belikan plastisin, kita belikan pasir-pasiran. Oh, anak saya bersih, mainnya tidak kotor. Tapi di balik itu nih, kalau ibu baca-baca, ternyata anak menjadi kehilangan sensori motorik. Betul. Pernah nggak kalian baca? Pernah. Tentang sensori motorik itu? Pernah kan? Itu dimulai dari telapak tangan kalian. Makanya kalau orang tua ada yang bilang, oh itu sudah garis tangannya. Di tangan kalian ini ada berbagai hal yang dibentuk. Gitu. Jadi itu dah dari apa yang kalian mainkan, yang biasa kalian mainkan, yang biasa kalian pegang, yang biasa kalian gunakan sehari-hari, itu akan membentuk telapak garis tangan kalian. Jadi ini tidak hanya dihadirkan oleh Tuhan, tapi kita yang membentuk. Bener. Bahkan katanya juga kalau misalnya anak-anak itu tidak terbiasa untuk survive di alam, banyak banget anak-anak. Aku baca beritanya nih ya, dan juga sudah ada jurnalnya bahwa misalnya anak-anak yang tidak pernah survive atau jarang survive ke alam itu, mereka cenderung memiliki kondisi fisik yang lemah. Sementara berbanding terbalik dengan anak-anak yang sering sekali berpetualang, mereka bahkan memiliki kekebalan tubuh yang benar-benar kebal sekali. Iya. Atau pernah nggak kalian membandingkan diri kalian ketemu temen nih, bapaknya jualan pasir, terus Andin nih kebetulan anak guru kan, pasti nggak mungkin tiap hari main pasir kan, main kotor-kotoran kan. Kok lebih sering saya yang kena flu ya ketimbang anak si tukang pasir ini. Pernah nggak membandingkan yang seperti itu? Atau jangan tukang pasir ya, atau apapun hal yang lain. Oh, dia orang tuanya kerja di pasar dengan lingkungan yang kurang higienis, dengan bandingkan saya yang tumbuh di lingkungan yang bersih, kok saya
flu-nya 3 kali, dia flu-nya 1 kali. Pernah nggak ketemu fenomena Pernah, gitu? pernah. Pernah, sama Pernah, juga kan? sama adik saya juga kayak gitu. Karena Nah. dia baru lahir langsung bersih banget, jadinya setiap main kotor dikit langsung muntah-muntah. Nah, itu. Di sana peran ayah juga ada sebenarnya. Ayah itu, kalau ibu mah urusannya sebenarnya makan ya. Kalau pada makanan yang salah pasti ibu yang salah. Kalau ada anak yang berat badannya nggak naik-naik, itu ibu yang salah. Tapi kalau pada kasus bermain, itu sebenarnya yang harus banyak dihadirkan adalah sosok ayahnya. Gitu. Karena ayah yang terampil memilih permainan buat anaknya, itu akan membantu, sangat bahkan membantu peran anaknya bertumbuh ketika anaknya mulai bertumbuh, sama seperti yang diceritakan Anin tadi kan. Kenapa Anin terbiasa ketika dia diajak berdiskusi di depan umum, ketika tampil di depan umum, ketika disuruh mengeluarkan pendapat di depan umum, ternyata dibentuk dari keluarganya. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jangan lama deh, jangan sampai sejam 2 jam deh ngomong sama anak kita. 5 menit aja ngobrol. Benar, benar. Ya, ngobrol sama anak kan. Apakah hari ini perasaannya senang? Apakah ada yang membuat hatimu hari ini sedih? Itu penting nggak buat kalian? Pertanyaan-pertanyaan Penting begitu. banget dong Ibu. Penting banget kan? Itu hal-hal kecil seperti yang kita sampaikan di awal ya, hal kecil tapi besar. Nah, itu baru 2 hal loh, baru 2 hak loh yang harus kita penuhi. Gimana nih calon-calon ayah, calon-calon ibu di rumah pasti udah mulai ketar-ketir ya. Ternyata segitu beratnya ya jadi orang tua. Iya, berat. Kalau kita pikirkan gampang-gampang, kita beli cincin, kita beli banten, udah jadi ayah dan ibu. Tetapi setelah itu nih, ya, itu pesan juga buat anak-anak muda di rumah ini, buat kalian juga ya, para perempuan. Gitu, ya. Lanjut nih, apa nih yang akan kita bahas selanjutnya? Nah, selanjutnya kita ada permainan. Oh, ada permainan. Aduh, apa Sebelum nih? mengakhiri sesi berarti kita ada gamesnya Ya, ya. ada gamesnya. Ada gamesnya. Yaitu mitos atau fakta. Jadi, kita udah siapin kertasnya. Ini ada mitos, ini ada faktanya. Nah, ini untuk Kak Anin. Oke, terima kasih. Dan juga ini untuk Kak Tania. Oh, ini ada giginya. Aku salvo sama giginya deh. Ya, isi kawat gigi Ada ya. kawat giginya. Ya, yang disiapin sama teman-teman di balik layar nih. Keren banget. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Let's go. Mitos atau fakta? Bahwa anak tidak perlu mendapatkan hak dan kasih sayang dari orang tua nih. Jawabannya udah 1, 2, 3. Mitos. Karena anak itu penting banget mendapatkan kasih sayang orang tua ya, teman-teman. bener. Ya. Sama ya. Yang kedua, mitos atau fakta? Jika seseorang anak akan terkena masalah psikologis atau mental jika tidak memiliki peran orang tua di hidupnya. 1, 2, 3. Fakta. Fakta. Karena Alasannya gimana nih? Kenapa bisa fakta? ya alasannya deh. Boleh nih, salah satu. Oke, kalau alasannya kenapa seorang anak itu bisa mendapatkan gangguan psikologis ketika dia tidak mendapatkan peran ayah atau peran orang tua, seperti yang udah kita bahas di awal juga, karena orang tua itu bagaikan rumah pertama untuk kita menyampaikan keluh kesah kita, tempat kita bercerita, bertumbuh, semua itu dimulai dari yang namanya keluarga. Ketika kita tidak mendapatkan peran sepenuhnya dari mereka berdua, otomatis kita seperti kehilangan arah. Kita tidak tahu tujuan hidup kita apa, seperti itu. Oke, benar banget sih. Oke, pertanyaan yang ketiga nih. Mitos atau fakta? Jika 10 hak anak hanya diberikan kepada anak yang tidak memiliki haknya, bagaimana nih? 1, 2, 3. Alasannya kenapa nih? Dari Kak Anin deh. Pertanyaannya apa ya? Ini pertanyaan. Mitos atau fakta? Jika 10 hak anak hanya diberikan kepada anak yang tidak memiliki haknya.
tentu aja mitos. Kenapa aku bilang mitos? Karena setiap anak itu memiliki hak dan peran kewajiban mereka sama rata. Nggak ada anak yang dibedakan di dunia ini karena mereka tuh memiliki peran dan juga hak yang sama. Meskipun dia mungkin disabilitas atau mungkin juga dia tidak memiliki orang tua, mungkin dia tetap saja memiliki hak dan juga kewajiban yang sama. Karena kami itu sama rata dan tidak ada bedanya. Dan itu juga termasuk ke dalam hak asasi manusia, teman-teman. Berarti bukan hanya anak yang tidak memiliki hak saja yang kita berikan hak ya. Berarti hak anak itu harus untuk semua anak. Tidak ada anak yang tidak memiliki hak. Iya, jadi semua anak perlu digarisbawahi nih pemirsa di rumah. Semua anak wajib dapat hak anak. Jadi ada 10 tadi kan? Iya, karena dari kesamaan itu, jadi di 10 hak anak juga ada hak kesamaan, Iya. di mana semua anak itu harus disamaratakan, seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya. Iya. Selanjutnya yang keempat nih, mitos atau fakta. Kalau kasus fatherless itu hanya kasus biasa nih di masyarakat. 1, 2, 3. Mitos. Oke, bisa diberiin alasannya nih. Oke, dari aku ya. Ya. Kenapa mitos? Karena semua hal besar itu dimulai dari hal kecil. Jadi setiap hal yang dilakukan mungkin dari awal itu ayah cuman karena dia kecapean, dia mengabaikan anaknya. Tanpa kita sadari itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Sehingga akan menjadi suatu hal yang besar dan memberikan dampak yang tentunya sangat besar kepada sang anak. Seperti itu. Mungkin dari Anin? Di dalam isu fatherless ini kan memiliki dampak pada bagaimana psikis dan juga bagaimana kemampuan dari anak-anaknya kan di masa depan nanti. Jadi kita tidak bisa bilang kalau misalnya permasalahan ini adalah permasalahan yang sederhana jika ranah dampaknya sudah sampai ke masa depan pada anak. Jadi meskipun kelihatan kecil ya, benar banget dibilang Tania, segala hal-hal masalah yang besar berawal dari hal-hal kecil yang disepelekan. Salah satunya adalah isu fatherless atau pengabaian pada anak-anak. Seperti itu. Oke. Jadi kasus fatherless itu bahaya ya, teman-teman. Ya, Betul. Bisa digarisbawahi bukan masalah biasa atau bukan masalah sepele gitu ya. Mungkin teman-teman disepelekan mungkin atau nggak diajak ngomong sama bapaknya. Jangan anggap itu adalah hal yang sepele. Kalau misalnya hal ini terulang secara terus-menerus, itu bukanlah hal yang sepele. Karena itu salah satu termasuk ke dalam isu fatherless atau kasus fatherless. Jadi kenali sedini mungkin teman-teman. Ya benar, betul itu harus dikenali sejak dini ya. Penting banget buat kita kenali. Jadi dari teman-teman menonton siaran ini, teman-teman bisa seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal kan, kita bisa introspeksi diri. Kalau si anak bisa introspeksi dirinya, apakah saya sudah mendapatkan semua hak anak ini? Atau kalau kita posisinya sebagai orang tua atau sebagai ayah, apakah saya sebagai ayah sudah menghadirkan sosok ayah di dalam diri anak saya? Gitu ya. Oke, lanjut ya di pertanyaan terakhir nih. Udah terakhir ini. Mitos atau fakta jika fatherless tidak berpengaruh kehidupan seorang anak? 1, 2, 3. Oke, alasannya. Siapa nih? Aku kali ya. Seperti yang aku katakan tadi teman-teman, fatherless itu dapat memiliki sebuah dampak yang akan berjangka panjang pada anak-anaknya. Sebagai contoh, kalau misalnya anak-anak itu sedini mungkin mereka tidak dibiarkan untuk berbicara kepada ayahnya, atau bahkan sederhana seperti berinteraksi dengan ayahnya, mereka tidak akan bisa tahu bagaimana sebenarnya suatu kehidupan di masa depan nanti. Mental mereka tidak akan dibentuk di sana. Karena seperti yang dibilang oleh Bu Novi, seorang anak itu mentalnya akan dibentuk oleh seorang ayah. Cinta pertama mereka. Karena memang benar, lelaki itu kan paling banyak survive kan. Jadi akan dididik bukan sekeras mungkin, tapi akan diajarkan bagaimana sebenarnya itu kehidupan. Seperti itu. Oke, dari Kak Titania gimana?
Oke, aku juga nggak jauh dari Anin juga ya, karena kita tahu juga kalau misalkan fatherless ini ngasih dampak yang benar-benar besar untuk seorang anak kayak gitu. Selain itu juga, aku juga setuju bahwasanya ayah itu adalah cinta pertama, terutama kepada seorang anak perempuan. Aku juga belakangan ini dengar bahwasanya peran seorang ayah dalam melindungi anak perempuan dari kekerasan seksual. Betul. Itu juga peran ayah penting banget karena kita ketahui bahwasanya di era saat ini tuh banyak perempuan yang tanpa dia sadari dia terkena atau merasakan yang namanya pelecehan dan semacamnya seperti Calling itu. gitu ya? Iya, catcalling. Juga termasuk teman-teman pelecehan. Betul. Iya, seperti yang Tania sampaikan tadi ya. Memang sekarang kan kasus kekerasan seksual itu sangat tinggi ya. Tapi sangat kita sayangkan sebenarnya dari sekian kasus seksualitas itu ada yang ayah menghamili anaknya. Berarti di sana udah fatherless kuadrat kali ya. Iya, kuadrat Gitu ya, people. udah kuadrat itu ya. Gitu. Jadi disitulah kenapa kita sebagai orang tua harus banyak-banyak introspeksi diri, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Banyak anak yang sampai terkena kekerasan seksual oleh temennya gitu. Itu sebenarnya bukan 100% kalau dari berita ya. Tidak 100% juga penyebabnya itu dari pelaku atau tersangka kan, tapi di situ ada sisi dari si anak itu yang biasanya diawali dari anak itu kekurangan kasih sayang sehingga mudah dirayu oleh orang lain. Itulah salah satu penyebabnya pemirsa. Kasih sayang. Iya, karena anggap aja dah kalian di rumah nggak ada yang menyayangi, pacar nggak punya, orang tua tidak pernah memberikan kalian kasih sayang, apalagi belayan. Ya udah, ketika ada orang membelai di luar, kita pasti pikirannya yang pertama kan, oh gini ya rasanya dibelai. Itu kecil bagi orang lain itu kecil, tapi ternyata dampaknya luar biasa kan, gitu. Nah, dari tadi nih narasumber kita kompak sekali menjawab ya, berarti sudah pro banget dalam Masih belajar. masih belajar ya, sudah pro banget nih dalam mengatasi masalah-masalah kasus-kasus yang ada di Kabupaten Kelungkung ya. Semoga anak-anak di Kabupaten Kelungkung tidak ada yang kehilangan sosok ayahnya. Semoga anak-anak di Kabupaten Kelungkung bisa mendapatkan kasih sayang yang lengkap 100% dari kedua orang tuanya, sehingga harapan kita bersama adalah mutu pendidikan di Kabupaten Kelungkung semakin baik yang datangnya dari orang tua kita semua ya. Betul. Oke, tepuk tangan buat kita semua ya. Oke, tanpa kita sadari sudah 1 jam kebersamaan kita ya. Tanpa kita sadari kita kadung keenaan nih ngobrolnya sampai hampir Asik 1 banget. jam nih. Kayaknya perlu kita tutup ya. Kita bisa undang di lain waktu lagi karena ngobrol kita ini terlalu keenaan kali ya dari tadi gitu ya. Oke, pemirsa di rumah, seperti yang sudah kita saksikan bersama, begitulah suara dari anak-anak kita yang berhasil menyuarakan isi hatinya terhadap memperjuangkan 10 hak anak dalam kasus fatherless. Jadi kita semua tidak menginginkan itu terjadi ya. Sehingga kita dari Forum Anak Daerah dari PIK RP Jawarapsari mencegah jangan hal tersebut bisa sampai terjadi. Ada kata-kata terakhir ini dari kita semua? Ada yang mau menyampaikan kata-kata terakhir? Oke, aku deh boleh ya. Oke, kata-kata itu mungkin pesan untuk setiap orang tua ataupun anak-anak muda juga sekarang. Untuk orang tua dulu deh, kalian itu perlu untuk memberikan segala perhatian kalian kepada anak kalian karena itu semua sebenarnya sangat-sangat berpengaruh. Kita sebagai anak tidak meminta yang banyak-banyak, hanya ingin waktu yang tepat dengan orang tua kita. Dan juga untuk anak, sebaiknya kita lebih mematuhi orang tua kita lebih mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka karena seperti yang kita ketahui, segala doa itu direstui oleh mereka, seperti itu. Dari Anin ada? Kalau saya hampir mirip sama Tania, cuman mungkin menambahkan diri kepada orang iya, tuanya boleh, ya. boleh.
suatu anak adalah sebuah bentuk dari karunia Tuhan. Betul. Dan tidak dapat dipungkiri, kita mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian juga pernah menjadi seorang anak-anak. Bagaimana generasi seorang bangsa, penerus bangsa itu akan ditentukan oleh peran bapak ibu. Jadi tetaplah berusaha untuk tetap memberikan kasih sayang. Kami tahu seberapa sibuk kalian dan juga kami tahu apa perjuangan kalian, tapi ingatlah, kesempatan tidak akan berulang sekali lagi. Tidak akan ada kesempatan kedua kalinya untuk memberikan didikan dan juga kasih sayang kepada anak. Sebelum itu terlambat, mulailah dari sekarang. Iya, betul. Lebih baik mencegah daripada Mengobati. Benar-benar. Gitu, ya, baik. Sekian podcast dari kita. Podcast Kita Berani episode 4 ya. Keren. Sampai jumpa di lain waktu ya. Dan jangan lupa klik subscribe, lonceng, dan like ya teman-teman. Salam genre. Salam anak lungku. Salam Big Air Puja Warapsari. Remaja hebat, remaja berencana. Dadah.